Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radika dari kelas M222 dengan NIM 2204075010117. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian tahu mengapa pohon berdiri dengan tegak? Ibaratnya tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan, yuk simak video pembelajaran berikut. Hei, lihatlah, hujan datang dengan lebat, namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri tegak. Tumbuhan dapat berdiri tegak karena memiliki akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Meski terletak jauh di dalam tanah, akar memiliki fungsi yang cukup penting bagi tumbuhan, sebab akar menjadi tempat masuknya mineral atau zat-zat hara dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Pada beberapa tanaman seperti wortel, akar tunggang adalah organ penyimpanan yang berkembang sangat baik sehingga telah dibudidayakan sebagai sayuran. Sistem akar tunggang kontras dengan sistem akar adventif atau berserat dari tanaman dengan banyak akar bercabang. Tetapi banyak tanaman yang menumbuhkan akar pohon selama perkecambahan terus mengembangkan struktur akar bercabang. Meskipun beberapa yang mengandalkan akar utama untuk penyimpanan dapat mempertahankan akar-akar yang dominan. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Akar serabut biasanya tumbuh pada tumbuhan yang berbentuk semak atau pohon, seperti tanaman jagung, padi, kelapa, dan lain-lain. Akar serabut memegang peran penting dalam menopang tanaman dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Karena memiliki banyak serabut, akar serabut dapat menyerap nutrisi secara efektif dari tanah dan menstabilkan tanaman pada tanah yang longgar atau berpasir. Selain itu, akar serabut juga dapat membantu mencegah erosi tanah dengan menahan partikel-partikel tanah agar tidak terbawa air saat terjadi hujan yang lebat atau banjir. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk akar mirip dengan serabut. Yang kedua, ukuran akar serabut relatif kecil, umumnya memiliki bentuk seperti benang dengan ukuran paling kecil, dikenal dengan nama serabut benang. Yang ketiga, ukuran akar lebih kecil dibandingkan dengan akar tunggang. Yang keempat, pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil yaitu padi, jagung, dan kelapa. Kekuatan yang dimiliki oleh akar serabut tidak sekuat akar tunggang. Dan yang kelima, pohon berakar serabut akan mudah roboh jika tertiup angin. Adapun jenis-jenisnya yaitu akar benang, akar tambang, dan akar serabut besar. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Batang adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embrional. Bagian pada batang yang menjadi tempat munculnya daun disebut dengan baku atau nodus. Sementara itu, bagian yang terletak di antara dua buku disebut ruas atau internodus. Apakah kalian tahu apa fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun.
Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Adapun fungsinya yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Selanjutnya yaitu sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Selanjutnya itu tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Misalnya pada tanaman cocor bebek atau tunas daun. Kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.